Akbar Rashid kali ini. Kembali kepada Eka Ramdhani. Iya, betul, bukan pelanggaran. Kembali berhasil intercept tadi oleh Luke Owanazoa. Datang kembali tekanan, coba dilakukan oleh Firman Utina kepada Rizky Nofriansyah tadi. Kita lihat penampilan dari Eka Ramdhani, mulai memainkan perannya seperti apa yang mereka atau ia lakukan Ya. di Persib Bandung. Betul. Bermain free roll, bergerak ke kiri ke kanan, menjemput bola, mengantar bola, dan juga melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Tampak marah sepertinya Eka dengan di depan gawang, tapi bersama Sriwijaya musim ini dia menjadi striker yang sangat murah berbagi dengan rekan-rekannya, melebur ke dalam identitas permainan Sriwijaya yang sangat mengalir. Ya, selain juga faktor keseganan dari seorang Hilton Moreira terhadap Kayama Gams. Betul, sebagai pemain yang sangat senior. Tendangan first time yang dilepaskan tadi oleh Akbar Rashid. Ya. Masih belum menemui sasaran. Sayang sekali, tendangan yang tidak terukur dan cenderung sia-sia, spekulatif. Dari Persisam Putra Samarinda. Firman Utina berikan kembali kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira berusaha melewati Supriyono. Pelanggaran dilakukan oleh Arifki Eka Putra, melanggar Hilton Moreira. Thierry Gattuso. Sebuah respon berlebihan tadi dari Thierry Gattuso tidak perlu dilakukan. Kita menunggu bagaimana sikap dari wasit. Ya. Ini yang saya itu kira dia. Kita betul. bisa lihat ya. Memang ada unsur kesengajaan Betul. tendangan yang dilakukan oleh Thierry Gattuso. Itu dia, ada dorongan. Dan apabila wasit jeli tentunya ini bisa menjadi kartu kuning untuk Thierry Gattuso. Iya. Dan di level internasional ya. Di pertandingan sore hari ini dan membiarkan Rizky Nofriansyah sebagai tombak utama di sektor depan. Tabrakan yang cukup keras memang terhadap Hilton Moreira. Saya kira tidak sengaja juga Supriyono menabrak karena sangat cepat pergerakan Hilton tadi yang berusaha untuk melewati Supriyono, sehingga Supriyono juga tidak bisa menghindar. Kita lihat di samping juga ada pengawalan yang ketat dari belakang oleh M. Robi. Poin. Bukan sebuah pelanggaran. Kali ini adalah pelanggaran tackling terlambat dari Dias Angga terhadap Rizky Nofriansyah. Kita lihat wasit Masla Iksan tampaknya memberikan peringatan kepada Rizky Nofriansyah terhadap sliding tackle-nya atau terhadap Dias Angga Putra. Ya, tidak sengaja sebetulnya Dias Angga karena memang Kembali gagal tekanan dari Sriwijaya FC. Dan kita lihat Arifki Eka Putra pada Eka Ramdhani. Ya, kita lihat bagaimana tadi Eka Ramdhani yang berduel dengan Lim Junsik. ya lengan dari Lim Jung-sik memang menerpa. Jamie. Pelanggaran tadi dari Jamie Coyne. Dias Angga Putra. Bek kiri atau ternyata Arifki Eka Putra.
Polnario Astaman serangan balik coba dilakukan. Masih berhasil dipatahkan oleh M. Robi. Anggaran. Oh iya, betul sekali, ini sebetulnya pelanggaran yang mestinya mendapat untuk melakukan sebuah serbuan langsung dari gawang ke depan karena para pemainnya terlalu menjaga kedalaman. Kali ini sepertinya Masla Iksan sudah menyiapkan kartu untuk Fandi Mohtar. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan untuk Fandi Mohtar, pelanggaran terhadap Polnario Astaman. Ya, kita lihat bagaimana Fandi, sangat serius memang, cukup membahayakan. Tackling 2 kaki dilakukan oleh Fandi. Inilah Fandi yang sebelumnya kita kenal sebagai lepas. Kita lihat kembali, lagi-lagi M. Ridwan. Dan tendangan kali ini, ya memasuki 10 menit terakhir, Sriwijaya FC mulai mengeluarkan tekanan demi tekanannya setelah menguasai lapangan tengah. Mereka kali ini mulai masuk ke sepertiga pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat bagaimana sekali saja Sriwijaya mendapatkan kesempatan untuk mendekati 3/4 ataupun sepertiga akhir pertahanan dari Persisam, maka sudah terjadi bahaya di sana. Karena itu lini tengah dari Persisam tidak boleh sedikit pun salah dalam melakukan permainan di lini tengah. Christian Gonzalez kali ini, masih Christian Gonzalez. Tendangan Eka Ramdhani masih melebar dari gawang Sriwijaya FC. Iya, sebuah kesempatan sebetulnya buat Eka Ramdhani. Kita lihat kali ini baik sekali umpan sundulan tadi dari Fandi, dan sayang sekali upaya dari Eloko untuk memberikan space kepada Eka gagal untuk dimanfaatkan. Tendangan Eka masih jauh melenceng. Saya kira ini juga peluang terbuka pertahanan ya. Kita lihat kali ini adalah Arifi Eka Putra. Datang tekanan berikutnya, Akbar Rashid, masih Akbar Rashid. Sudah semakin seru di akhir-akhir babak kedua ini. Tampaknya fase menyimpan tenaga sudah dilewati oleh Persisam Putra Samarinda. Yang dibutuhkan oleh pertandingan ini adalah 1 gol saja, dan ketika itu sudah terjadi maka dinamika permainan akan lebih meningkat. Betul. Dan Akbar Rashid kali ini tendangan bebas untuk Persisam Putra Samarinda. Sudah lakukan Akbar Rashid. Dan Supriyono kali ini. Masih terlalu jauh dari sasaran tendangan Supriyono. Ya, Persija Jakarta memperbesar keunggulan mereka atas PSHP Sigli dengan skor 2-0. Ya, kemenangan demi kemenangan memang akan sangat berarti sekali bagi Persija Jakarta untuk bisa terus berada di papan atas klasemen Indonesia Super League. Saat ini Persija berada di peringkat 4 dengan poin 30 dan terpaut 7 poin dari Persiwa Wamena. Dan apabila mampu mereka menang di laga sore hari ini, maka mereka hanya tinggal terpaut 4 poin dari Persiwa Wamena. Lapangan permainan. Kembali provokasi terjadi. Hilton tampaknya yang entah sengaja atau tidak dia menginjak kaki dari Arifki kayaknya. Ya, kita lihat. Ya, kita memang harus melihat ada tendangan dari Arifki Eka Putra, tapi juga kita harus melihat ada gerakan sinetron dari seorang Hilton Morera.
Disinilah diuji bagaimana ketegasan dari wasit. Acting yang sangat baik dari Hilton Moreira. Menuju Rizky Nofriansyah, kembali masih ada Luke Owanazoa. Sangat keras kita lihat tabrakan yang terjadi. Sangat keras dan apa yang mengenai kaki dari M. Robbie juga cukup keras. Dan menariknya wasit justru menyebut Robbie melakukan pelanggaran. Padahal di sini Robbie jelas adalah ditabrak oleh, kita lihat, Ya, sama Hilton ya. oleh Hilton. Karena yang menghantam adalah kakinya Hilton. Betul. Risiko cedera yang dialami Robbie justru akan lebih potensial dibanding Hilton atas tabrakan yang terjadi tadi. Kita lihat bagaimana kali ini saya kira wasit melakukan kesalahan dalam melakukan judgement dari peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, dan dalam kondisi seperti ini apabila memang wasit Mas Laiksan